Sekali peristiwa, Yesus turun ke sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, ada sabda bahagia dan sabda celaka. Namun kita mencoba untuk melihat dari peristiwanya dulu. Dikatakan di sana Tuhan itu bersabda mengenai sabda bahagia itu di tanah yang datar. Kenapa datar? Ibu bapak mungkin masih ingat pada waktu Advent dulu. Advent itu kan Lukas itu menuliskan pesan yang diungkap oleh Nabi Yesaya melalui Yohanes Pembaptis. Katakanlah jalan, luruskanlah jalan, luruskanlah yang bengkok, lalu yang berliku-liku, segala macam, pokoknya dibuat lurus dan datar. Karena di situ jalan Tuhan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kalau demikian kita diingatkan bahwa orang berjumpa dengan Allah ada di dalam situasi seperti itu. Jalan yang datar, orang lalu ketemu dengan Tuhan. Kalau demikian, sabda ini adalah sabda yang penting. Karena Tuhan sendiri yang bersabda. Lalu catatan yang kedua. Di sana dikatakan, yang tadi saya katakan pada awal, pengantar, yang dibedakan dengan Injil Markus, yakni mengenai orang miskin. Apakah Tuhan lalu mengatakan, kalau demikian, hiduplah Anda itu menjadi orang miskin? Tidak juga. Kalau demikian, apakah orang kaya itu adalah nantinya akan masuk neraka? Enggak juga. Kalau demikian, pesannya apa untuk kita? Ibu, bapak, saudara, saudara Tuhan. Pesannya adalah, kalau kita merasakan bahwa diri kita ini miskin, bukan berarti ini adalah kutukan. Karena orang seringkali mengatakan bahwa orang ini itu nggak bisa apa-apa karena ini dikutuk, karena dosa dari nenek moyangnya atau dosa dari dirinya. Enggak. Tuhan itu mengatakan bahwa kalau sekarang kita ini miskin, bukan karena kutukan. Tetapi ini adalah satu kesempatan bagi diri kita untuk kita maju. Karena kalau orang meratapi bahwa saya dikutuk oleh Tuhan, nggak bisa maju-maju. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang miskin bukan karena kutukan, namun sebetulnya adalah
kecilnya kesempatan untuk bertumbuh berkembang. Maka pada waktu kita melihat adanya kesempatan walaupun kecil, kita harus berusaha untuk mengembangkan diri kita. Lalu kalau orang kaya, apakah lalu dikatakan bahwa ini adalah berkat Tuhan yang melimpah? Karena banyak pengajar atau juga banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa kekayaan ini adalah berkat Tuhan. Maka seringkali orang yang kaya lalu mengatakan bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Berarti engkau yang miskin tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau mengatakan seperti itu. Justru orang yang kaya ini ada di dalam situasi, dalam tanda kutip, bahaya kalau dia mengandalkan kekayaannya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri nanti tidak akan terlihat oleh dirinya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekayaannya, sehingga dia tidak mengandalkan tujuan hidupnya, yakni mau untuk dekat dengan Tuhan. Seolah-olah nantinya untuk masuk surga, dia bisa membayar berapapun supaya bisa masuk loket, bayar, lalu masuk dalam pintu masuk surga. Seolah-olah seperti itu. Padahal tidak. Nah, itu Bapak Saudara terkasih, miskin, kaya, di situ dalam zaman Tuhan Yesus pada waktu itu memang banyak sekali tafsiran. Namun Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa tafsiran-tafsiran itu harus kita singkirkan. Yang penting adalah hidup kita hanya mau melulu kepada Tuhan. Nah, lalu kita sekarang, yang lain-lain, sabda bahagia dan sabda celaka ini, sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Sementara, maksudnya apa? Kalau kita tertawa, ya kita belum tertawa selamanya. Kalau kita sedih, belum tentu sedih selamanya. Tergantung dari diri kita. Jadi Tuhan sendiri sebetulnya mengingatkan dengan sabda bahagia ini, bagaimana kita ini mensikapi kehidupan kita sehari-hari kita. Apakah kita benar-benar sudah hidup sesuai dengan rencana Allah? Lalu Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa dulu, zaman-zaman dulu, orang seringkali mensalahartikan soal bahagia, soal tertawa, soal sukacita. Karena seolah-olah di situ menjadi tujuan hidupnya adalah sukacita itu. Orang lupa bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Namun, yang menjadi tekanan bagi diri kita pada saat ini adalah satu kata bahagia. Kalau kita dicela, dibenci, dikucilkan, nama kita dicela, ditolak demi putra manusia. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman bahwa diri kita ini dikucilkan karena kita menjadi orang Katolik, Tuhan mau mengatakan berbahagialah. Karena justru dengan kita dikucilkan itu, Tuhan sendirilah yang akan menggantikan dalam diri kita kebahagiaan itu. Karena apa? Kan dikucilkan. Bukan karena kita miskin, bukan karena nama jelek kita, bukan karena, tapi karena kita Katolik. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, banyak pengalaman-pengalaman yang dialami panjenengan semua. Banyak saudara-saudara yang kerja di pegawai negeri yang dikucilkan karena apa? Menjadi pengikut Tuhan. Gaji orang munda. Terus apa meneh? Apa? Nah, itu kan pengalaman-pengalaman kita mengalami itu. Maka Tuhan mau menguatkan diri kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bahkan ibu saya dulu juga diiming-imingi, Bu,
besok jadi kepala sekolah ya. Tetapi nanti dilantik dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara Katolik. Lalu ibu saya pulang ke rumah, lalu cerita, lalu mengatakan, gimana? Ibu boleh enggak? Semua mengatakan enggak. Lebih baik enggak jadi kepala sekolah. Ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, ini tantangan tersendiri untuk kita. Bahkan juga seorang polisi ditawari, nanti kamu akan dapat bintang, tapi nanti dilantik dengan cara yang berbeda ya. Tidak dengan iman Katolikmu sekarang, tapi dengan iman yang berbeda. Tapi untung kombes itu, komisaris besar itu mengatakan enggak. Dan memang dia tidak bisa menjadi jenderal, akhirnya hanya menjadi komisaris besar. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ternyata tantangan-tantangan di zaman sekarang tetap ada. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Semenjak Tuhan Yesus ada, maka ibu bapak, saudara, serta saudara Tuhan menjadi orang Katolik. Kalau demikian, bisa dikatakan, oh ternyata sulit ya. Siapa bilang menjadi Katolik itu mudah? Ya, karena kesulitannya justru ditemukan di dalam kehidupan di tengah masyarakat, bukan di dalam istilahnya mengimani Tuhan, enggak, tetapi di tengah masyarakat. Banyak tantangan-tantangan dari luar. Tetapi kalau orang itu sudah mengalami kebahagiaan di dalam hatinya, dia mampu untuk mengatasi semua rintangan itu. Dia akan mampu untuk mengatasi itu. Sehingga orang Katolik ini akan memperlihatkan kualitasnya. Dia tidak menjadi Katolik karena rombongannya besar, tidak. Tapi dia Katolik karena mempunyai relasi pribadi dengan Allah yang mendampingi dia, dan dia yakini akan senantiasa mendampingi dia sampai akhir jalan. Jadi tidak hanya sekedar, oh ya karena teman saya seperti itu maka saya ikut-ikut. Enggak. Nah, ibu bapak, saudara kasih Tuhan, maka kita diingatkan sabda bahagia dan sabda celaka ini akan iman kita. Iman kita yang harus teguh di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau itu kita sendiri yang menghadapinya? Tanggapannya adalah tergantung dari panjenengan semua. Selamat merenungkan.